Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Hadis yang ke-7, al-hadis as-sabi'. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Sakhr yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada jisim kalian. Ajsam itu jamak dari kata jismun. Jismun jamaknya ajsamun. Jisim itu badan. Allah tidak melihat bentuk badan, tidak melihat badannya, mau badannya gemuk mau kurus, Allah enggak melihat. Wala ila suwarikum, tidak juga bentuknya, mau ganteng mau mancung, mau pesek, ya, mau keribu, mau lurus, ngecros, ya semuanya tidak menjadi patokan. Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat hati kalian. Apakah hati kalian ada imannya atau tidak ada imannya? Apakah tunduk kepada Allah atau durhaka kepada Allah? Apakah cinta kepada Allah atau malah jengkel kepada Allah? Nah, jadi kalau orang diuji oleh Allah, dia itu ridho atau jengkel. Kalau saya kok diuji, yang lain nggak diuji, ya itu berarti mulai jengkel itu, dan merasa nggak ridho pada Allah. Allah melihat hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian, ya. Salatnya, ya siapa yang paling rajin, yang mendengar azan langsung pergi ke masjid, atau sebelum azan sudah ada di masjid, amal kalian. Atau malah mendengar azan masih tiduran, narkomat masih tiduran. Nah ini itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu patokannya orang itu menjadi baik dan tidak baik di sisi Allah adalah amal dan hatinya. Hatinya ikhlas apa tidak? Hatinya hanya untuk Allah atau pamer pada manusia. Ya, orang ngaji karena siapa? Nah ini karena manusia atau karena Allah? Ini yang dilihat. Ini yang dilihat. Ya. Maka Ibnu Mas'ud itu termasuk orang yang badannya kuru, Ibnu Mas'ud, tapi hatinya penuh iman. Ibnu Mas'ud. Ya. Ada lagi yang penampakannya nggak terlalu bagus, kuru, jelek, mungkin kelihatan gitu. Ya. Siapa namanya? Adiknya Anas bin Malik. Siapa yang tahu? Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik itu orangnya kuru, krempeng, badannya nggak menarik, no? Nah, posturnya nggak postur artis, tapi postur yang dipandang sebelah mata. Ya. Itu Al-Bara' bin Malik, adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Nabi, punya saudara namanya Al-Bara' bin Malik.
Ini Al-Bara' bin Malik walaupun orangnya kuru, hatinya tuh takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Oleh karena itu ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu, ya, dari suku Abu Hanifah. Jadi nabi palsu. Nabi palsu pengikutnya 10.000 lebih dari 10.000, banyak lagi. Mungkin bisa sampai 100 ribuan atau banyak pokoknya, karena dia memang suku yang besar. Ketika dia ngaku jadi nabi, orang lebih banyak pada pembelaan kepada suku, walaupun orang tahu bahwasanya Musailamah Al-Kadzab tidak mungkin jadi nabi. Orangnya kayak gitu. Tapi karena pembelaan kepada suku, banyak yang ngikuti hanya karena modal bela suku. Nah, itu pada zaman Abu Bakarlah yang memerangi, menumpas gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid merasa kesulitan menangani ini. Kenapa? Pasukannya Musailamah Al-Kadzab setelah nyerang dan banyak orang Islam jatuh gugur, langsung mundur menuju ke bentengnya. Bentengnya ditutup dan bentengnya besar sekali. Di dalamnya itu banyak kormanya, banyak pohon-pohon, semua sudah tercukupi makanan. Sedangkan di luar benteng panas, nunggu nggak jelas. Di dalam mereka enak-enak sambil nunggu, sambil makan korma, enak di dalam. Musailamah Al-Kadzab sama pengikutnya. Bentengnya besar, tinggi, susah. Nah, siapa yang akhirnya bisa menjebol? Itu adalah Al-Bara' bin Malik, adiknya Anas bin Malik. Dengan usulan, Pak Khalid, ya ada apa? Aku usul nih Pak Khalid. Oh, usul piye? Biar saya yang jebol. Lah caranya piye? Lah saya badannya kan kerempeng. Udah gini aja. Suruh 4 orang ya, lemparkan saya, wus gitu. Nah, nanti saya kan terlempar. Nanti melompat masuk ke benteng. Nah, di situ kata Khalid bin Walid, "Aqtal nafsaka?" Itu mau bunuh diri gitu. Enggak, saya yang membunuh mereka. Bukan saya membunuh diri, saya akan bunuh mereka. Santai aja, santai men. Nanti saya akan bunuh mereka. Nah, nanti setelah saya bunuh mereka, saya buka bentengnya, pintu gerbang benteng itu dari dalam gitu. Yakin ente? Yakin. Sudah, oke. Wah, akhirnya 4 orang ngangkat badan kerempengnya itu, diangkat, dilempar. Wah, langsung masuk langsung ketemu dengan orang, langsung ngamuk dia. Ngamuk, langsung dibabati semua, langsung menuju ke ke pintu gerbangnya, buka langsung didorong dari luar. Akhirnya pasukan Islam masuk benteng. Jadi lukanya ada 70 itu, siapa si Al-Bara' bin Malik itu, tapi hidup. Singkat cerita, menang, ditumpaslah kaum pemberontak, nabi palsu itu, berkat keberanian si kerempeng itu, Al-Bara' bin Malik. Itu makanya Allah nggak melihat kerempengnya seseorang, kecilnya seseorang, tapi hatinya seseorang itu yang tidak takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Keberaniannya, kekuatan imannya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah ditumpas, Musailamah Al-Kadzab pun sudah mati juga, dibunuh oleh Al-Wahsy yang dulu membunuh Hamzah. Maka Al-Wahsy, alhamdulillah saya sudah pernah dengan tombak ini saya telah berbuat salah, tapi saya nggak tahu waktu itu, belum iman ya. Itu Al-Wahsy membunuh orang yang paling dicintai Nabi, itu Hamzah. Tapi dengan ini saya sekarang membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi dan dibenci oleh kaum Islam semua, itu Musailamah Al-Kadzab. Tombak, mati si Musailamah Al-Kadzab. Singkat cerita, menang. Bagaimana nasibnya Al-Bara' nasibnya ya, karena lukanya banyak, ada 70-an kira-kira, sebulan
Jadi dirawat ya, dulu nggak ada rumah sakit ya, dirawat, pokoknya dirawat itu, luka-lukanya dirawatnya satu bulan, kemudian udah membaik, kemudian situ udah sembuh lagi, udah ikut lagi, kalau ada peperangan ikut lagi, begitu terus sampai akhirnya nanti gugur di Persia pada zaman Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia. Nah ini pokoknya kalau lihat postur tubuhnya ya nggak meyakinkan, tapi bagaimana jiwanya yang kuat, hebat. Maka Allah itu tidak melihat bentuk tubuh, bentuk wajah, nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah nanti ada hati mereka dan amal-amal mereka. Amal-amal mereka nanti yang menentukan surga. Kalau udah masuk surga itu sudah ganteng semuanya. Yang dulu perawakannya kerempeng, jelek dan seterusnya, hitam gitu, nanti masuk surga langsung 70 ziro ya, 35 meter besar, ganteng, otot, pokoknya mantap. Nah, itu nanti istrinya bidadari, cantik, masya Allah ya, itu kira-kira seperti itu ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.